Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Fatin Ustamaji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum ANSI tentang use case diagram sistem informasi kesehatan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk yang pertama yaitu tugas atau PMIK. Di sini sebagai user PMIK itu melakukan login dan dapat mengakses di bagian pendaftaran, dan di pendaftaran dibagi ada pasien lama dan juga pasien baru, meliputi rawat inap, rawat jalan, dan IGD. Dan selanjutnya yaitu ada dokter dan perawat. Dokter dan perawat di sini di sistem ini dapat mengakses di bagian pemeriksaan. Di dalam bagian pemeriksaan ini terdapat ada radiologi, pemeriksaan pasien, laboratorium, catatan keperawatan, dan juga permintaan obat untuk dokter. Di dalam pemeriksaan pasien terdapat ada fitur diagnosa dan hasil pemeriksaan pasien serta kelola data pasien. Dan selanjutnya yaitu farmasi. Di sini farmasi yaitu melakukan peracikan obat yang sudah dikirim oleh dokter, yaitu permintaan obat yang dikirim oleh dokter. Tugas farmasi yaitu meracik obat. Di sini sistemnya juga sama, yaitu dengan melakukan login setiap user pengguna. Di sini penggunanya ada PMIK, farmasi, dokter, juga perawat, dan petugas lainnya. Dan di sistem informasi kesehatan di sini ada IT atau admin sendiri, itu yaitu bertugas untuk mengelola data user system. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan presentasikan bagaimana dari activity diagram yang sudah saya buat. Yang pertama ada proses login system. Di sini dilakukan oleh semua aktor atau pengguna user yang menggunakan sistem di rumah sakit. Pertama yaitu ada membuka sistem informasi kesehatan, sistem menampilkan halaman login, terus pengguna mengisi username password. Jika benar akan langsung menuju ke tampilan utama, dan jika salah mengisi maka kembali ke halaman login. Yang kedua ada pendaftaran pasien yang dilakukan oleh PMIK. PMIK masuk ke menu pendaftaran dan sistem menampilkan form pendaftaran. Di sini ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Setelah itu user akan memilih ada daftar pasien lama dan daftar pasien baru. Jika daftar pasien baru, maka sistem akan menampilkan form pendaftaran pasien baru, dan petugas atau user akan mengentri data pasien dan melakukan checklist data sudah benar, dan sistem akan mengkonfirmasi bahwasanya data sudah benar. Jika daftar pasien lama, maka sistem akan menampilkan pencarian data pasien lama, dan user akan langsung melakukan pencarian data pasien dengan menginputkan seperti nomor rekam medis. Setelah itu mengklik simpan data pasien dan data sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu activity kelola data pasien, yang di sini user atau pengguna yaitu PMIK. Yang pertama masuk ke menu kelola data pasien. Setelah itu sistem menampilkan data tampilan kelola pasien, dan user akan mencari data pasien dengan cara menginputkan nomor rekam medis pasien. Setelah itu sistem akan menampilkan data pasien, dan user akan memilih. Di sini ada dua, ada yang lengkap dan juga belum lengkap. Untuk yang belum lengkap, maka sistem akan menampilkan data pasien. Setelah itu user atau PMIK melengkapi data pasien dan menceklis jika sudah lengkap. Setelah itu sistem akan mengkonfirmasi bahwasanya data sudah lengkap. Dan untuk yang di bagian data pasien yang sudah lengkap, sistem akan menampilkan data pasien lengkap, dan pengguna dapat mengedit data pasien tersebut. Setelah itu pengguna menyimpan data pasien, dan sistem akan menyimpan data atau data sudah tersimpan. Selanjutnya itu di laboratorium yang dilakukan oleh petugas
perawat atau dokter, dan juga petugas laboratorium. Yang pertama yaitu masuk ke menu pemeriksaan. Setelah itu memilih rujukan lab. Pengguna memilih rujukan lab. Sistem akan menampilkan form rujukan lab. Setelah itu user akan mengisi form tersebut dan melakukan submit, dan di sistem akan menampilkan data sudah tersimpan. Itu yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh pengguna seperti dokter dan perawat. Yang pertama yaitu masuk ke menu pemeriksaan pasien. Setelah itu sistem akan menampilkan tampilan menu pemeriksaan, dan pengguna akan ada dua ini, ada hapus data pemeriksaan dan juga tambah periksa. Di fitur tambah periksa, pengguna memilih tambah periksa dan sistem akan menampilkan form pemeriksaan pasien. Setelah itu user mengentri diagnosis dan hasil pemeriksaan dan melakukan checklist data sudah benar, dan sistem akan mengkonfirmasi data pasien tersebut sudah benar. Selanjutnya yaitu hapus data pasien. Jika pengguna menghapus data pemeriksaan pasien, maka sistem akan langsung mengkonfirmasi bahwasanya data pasien tersebut sudah dihapus. Untuk yang menambah periksa tadi, pengguna menyimpan data tersebut, lalu sistem akan menampilkan data bahwasanya sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu activity peracikan obat. Di sini farmasi dan sistem. Yang pertama yaitu pengguna masuk ke menu pemeriksaan lalu memilih permintaan obat. Setelah itu sistem akan menampilkan tampilan permintaan obat, dan user akan memilih daftar permintaan. Setelah itu sistem menampilkan checklist obat yang terdaftar di sistem. Selanjutnya user akan mengisi checklist obat. Di sini ada dua, yaitu lengkap dan belum lengkap. Jika belum lengkap, maka sistem akan menampilkan pesanan obat tersebut belum lengkap, dan pengguna akan menyimpan data tersebut. Dan jika sudah lengkap, maka langsung menyimpan, dan di sistem data langsung tersimpan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.